Nahmaduhu nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ba'du. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa sesuatu yang lebih utama selain membawa apa yang keluar darinya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, hadis riwayat Hakim dan Abu Daud. Dan saudara sekalian, berdasarkan beberapa riwayat jelas bahwa tidak ada yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan Al-Qur'an. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, seakan-akan aku melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpiku dan aku bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terbaik untuk mendekatkan diri kepadamu? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kalamku Al-Qur'an. Aku bertanya, membaca dengan memahaminya atau tanpa memahaminya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, memahami atau tidak, keduanya akan mendekatkan kepadamu. Jelas, Pak? Oke. Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Jelaslah bahwa cara terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan Al-Qur'an. Diterangkan di dalam tafsir Syekh Baqiyatus Salam Hijatul Qalab Syekh Abdul Aziz Dehlawi rahimahullah alaih. Kesimpulan dari penafsirannya adalah bahwa suluk kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk mencapai derajat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan 3 cara. Pertama yaitu tasawur. Dalam syariat lebih dikenal dengan istilah tafakkur dan tadabbur. Dan dalam istilah tasawuf lebih dikenal dengan muraqabah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah zikir lisan. Yang kedua adalah zikir lisan. Dan yang ketiga adalah tilawat Al-Quran. Jadi ini 3 perkara. Cara yang pertama sebenarnya adalah zikir qalbi, yaitu zikir dengan hati. Pada dasarnya zikir hanya dilakukan dengan 2 cara. Pertama, zikir secara umum, baik dengan hati atau lisan. Yang kedua, zikir dengan tilawat Al-Quran, dengan menyebut salah satu nama Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang. Maka tujuan zikir akan didapatkan, yaitu memperoleh mudrikah. Apa artinya? Yaitu bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan perasaan bahwa yang diingat itu ada di depan kita. Jika terus berlanjut seperti itu, maka itulah yang namanya ma'iyah, yaitu kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang diterangkan di dalam hadis, yaitu bahwa seseorang yang dia beramal, seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diterangkan dalam hadis tadi bahwa hambaku selalu mendekatiku dengan amal nawafil, yaitu sunnah, sehingga aku mencintainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya,
menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, menjadi tangannya yang ia memegang dengannya, dan menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Saudara-saudara sekalian, apabila seorang hamba memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan dekat kepadanya dan akan menjadi penjaganya. Mata, telinga, dan yang lainnya akan mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan yaitu memperbanyak sholat-sholat nawafil adalah karena fardu itu sudah ditetapkan, tidak boleh dilebihkan, sehingga sangat penting bagi kita untuk selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita, sebagaimana telah diterangkan bahwa cara bertakarub seperti ini, namun cara bertakarub seperti ini hanya digunakan untuk mendekati zat Allah yang kita cintai. Kita tidak mungkin dapat mendekati manusia hanya dengan sering menyebut namanya. Oleh sebab itu, untuk bertakarub seperti ini harus ada dua hal padanya. Pertama, dia harus mengetahui zikir setiap orang yang mengingatnya, baik secara lisan ataupun di dalam hati, walaupun dalam waktu dan bahasa yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, dia harus mampu bertajali, manifestasi, dan memenuhi keinginan orang yang mengingatnya, yang biasa disebut dengan dunu, yaitu kedekatan, dan tajali, yaitu pendekatan, atau dikenal sebagai nuzul, turun, dan qurb, yaitu kedekatan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua sifat ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga cara taqarrub di atas hanya mungkin untuk mendekatkan diri kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis qudsi yang dimana hadis itu dinyatakan, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'a. Barang siapa mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Dan barang siapa, panjang hadis itu. Jadi ini sekedar perumpamaan, barang siapa mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Ini sekedar perumpamaan, sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari berjalan dan berlari, dan keinginan serta usaha Allah Subhanahu wa taala lebih tawaju dan lebih dekat daripada usaha dan keinginan seseorang yang selalu mengingat dan mencari Allah Subhanahu wa taala. Mereka memang pantas mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sebab sifat Rabb yang Maha Mulia adalah selama orang yang mengingatnya berzikir terus, maka tawajuh dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala pun terus menerus. Kalau mullah adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu ayat pun yang tidak bertujuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal itu menegaskan bahwa Al-Qur'an memiliki sifat-sifat zikir sebagaimana yang telah dijelaskan, yang sama-sama kita telah mengetahuinya. Dan satu kelebihan khusus lainnya yang ada pada Al-Quran yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa setiap ucapan jelas akan membawa sifat dan pengaruh terhadap pembicaranya. Sebagaimana orang yang membaca syair-syair orang fasik dan durjana, maka akan mengakibatkan pengaruh buruk baginya. Dan orang yang membaca syair orang-orang yang bertakwa akan menyebabkan ia juga bertakwa. Dengan alasan inilah maka dikatakan bahwa banyak mempelajari ilmu logika dan filsafat akan menimbulkan kesombongan dan keangkuhan, dan banyak mengkaji hadis akan menimbulkan sifat tawadu. Oleh sebab itu, walaupun dari segi bahasa Parsi dan bahasa Inggris itu sama-sama bahasa, tetapi karena perbedaan pada pengarangnya dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pembacanya,
Singkatnya saudara-saudara sekalian, setiap bacaan akan mempengaruhi pembacanya. Demikian pula dengan selalu kita membaca Al-Quran, tentu akan menimbulkan pengaruh khusus dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pembacanya. Dan menjadi kaidah bagi setiap pengarang, jika ada orang yang betul-betul memperhatikan tulisannya, berarti ia memperhatikan dan mencintai pengarang itu. Masya Allah. Sehingga pengarang itu pun akan memperhatikannya. Demikian pula saudara-saudara, orang yang senantiasa membaca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan lebih mendekatinya, akan lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia menganugerahkan taufiknya, menganugerahkan taufik kepada kita bersama. Semoga menjadi asbab hidayah bagi seluruh alam. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.